Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Azahra dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 5, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan PLP adalah agar mahasiswa dapat memahami kegiatan terkait kultur sekolah, manajemen sekolah, serta dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Terkait kultur sekolah, apa visi dan misi di SMA Islam Al-Ma'ruf? Visi misinya itu kan unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Nah, jadi dari visi misi itu tentunya kan tadi unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti ya. Jadi SMA Al-Ma'ruf tidak hanya prestasinya aja, tapi ada budi pekerti dalam arti kata. Dari situ kita mempunyai dua kurikulum. Ada kurikulum Dignas, ada kurikulum terpadu. Dignas itu untuk membantu mensukseskan yang unggul prestasi. Kurikulum terpadu itu untuk luhur dalam budi pekerti. Jadi SMA Ma'ruf ini punya dua kurikulum. Nah, ada kurikulum Dignas itu kayak mapel biasa, biologi, fisika, kimia, itu yang mapel umum. Nah, terpadunya kita ada bahasa Arab, ada kemudian ada Al-Qur'an, ada tahfiz gitu. Ada banyak pembiasaan keagamaan yang kita berikan di sini. Jadi bedanya dengan sekolah negeri. Bagaimana membangun budaya mengajar di SMA Islam Al-Ma'ruf? Misalnya seperti membangun kedisiplinan. Membangun budaya mengajar. Ya, kalau membangun budaya mengajar itu sebenarnya standar sama dengan di sekolah lain ya. Jadi memang tugasnya mereka adalah mengajar. Budaya mengajar berarti tentunya adalah pengawasan sih Mbak, pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah juga. Jadi gimana kan ada guru tuh yang namanya supervisi. Jadi guru tuh sebelum mengajar, kalau di SMA Al-Ma'ruf di awal tahun mengajar itu guru-guru harus sudah menyelesaikan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Bagaimana cara mengembangkan motivasi guru dalam mengajar di kelas? Misalnya seperti memberikan pelatihan atau memberikan reward. Bagaimana mengembangkan motivasi gurunya, tentu guru-guru juga harus diberi semangat, dalam arti kata diberi reward dan diberi ada reward, ada punishment untuk guru-guru. Jadi guru-guru yang memang berprestasi itu kalau di Al-Ma'ruf ada rewardnya Kak. Jadi ada rewardnya bentuknya hadiah atau rewardnya bentuk apapun. Jadi untuk menambah semangat dari guru-gurunya. Sebagai guru, khususnya biologi, dalam proses mengajar di kelas, kesulitan apa yang sering dialami oleh ibu dan seperti apa solusinya? Gampang tuh tentang pertumbuhan tanaman, pertumbuhan hewan atau manusia. Nah itu kalau itu saya jelasin tuh masing-masing tumbuhan itu gimana, hewan itu gimana, manusia itu gimana. Tapi begitu masuk ke metabolisme, saya akan membuat intinya aja, inti yang perlu mereka ketahui. Oh, enzim itu ini loh sebenarnya. Makanya saya langsung melakukan praktikum aja. Ternyata enzim itu bisa loh berperan untuk pembentukan kayak gitu. Dan nanti mungkin metabolisme kan ada yang anaerob dan aerob kayak gitu kan. Nah, nanti mungkin kita bisa melakukan lagi intinya itu apa sih, anaerob itu apa, aerob itu apa. Jadi kalau masuk bab yang sulit lebih langsung ke intinya aja. Jadi nggak semuanya itu. Adakah kegiatan kokurikuler pada materi biologi di SMA Islam Al-Ma'ruf? Kalau untuk saat ini sih belum ada, kita paling hanya pembelajaran aja seperti biasa gitu. Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan biologi di SMA Islam Al-Ma'ruf? Belum. Sebenarnya kan jadi kalau di sana itu yang baru ada itu ekstrakurikulernya itu baru tersedia. Itu ada paskibra, ada saman, kemudian ada kreatif gitu, ada hadro, futsal, basket. Nah, kalau untuk biologi sendiri belum. Sebenarnya itu modelnya sih harusnya kayak KIR gitu kan ya. Waktu SMP itu kan ada karya ilmiah aja gitu. Tapi saya masuk di situ memang belum ada eskul yang berkaitan dengan biologi itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya sih pengen buat, cuman dilihat lagi dari yang minat gitu. Karena kalau sekolah swasta dalam negeri kan berbeda ya. Kalau
swasta kan lebih cenderung mereka tuh lebih suka ke eskul yang banyak main-mainnya kayak gitu, maksudnya eskul yang eskul tapi sambil bermain gitu kan. Dan itu kalau khusus biologi memang benar-benar anak yang ilmiah seperti itu gitu. Jadi memang untuk saat ini belum ada, mungkin tahun depan mungkin kalau itu bisa diadakan, tapi itu pun juga harus butuh banyak pertimbangan seperti itu gitu. Baik, Bu, terima kasih. Menjawab Kak, organisasi di Almarhum itu OSIS Kak, OSIS, kemudian dia juga ada eskul Kak. Cuman yang lebih kayak cakup organisasi di sekolah itu kan OSIS. Jadi mungkin OSIS aja Kak. Apa siswa ikut mengikuti organisasi di sekolah? Siap Kak. Kalau dari diri saya sendiri, saya mengikuti organisasi tersebut. Saya menjadi anggota OSIS dan saya bagian humas. Waktu awal saya kebagiannya kesehatan, kemudian pas kelas 2 SMA saya menjadi humas. Nah, kalau misal di dalam kelas saya juga banyak yang mengikuti organisasi, dan ketua OSIS-nya juga ada di kelas saya gitu. Jadi mungkin sebagian siswa juga banyak yang aktif dalam organisasi Kak. Apa yang Anda rasakan dari organisasi yang ada di sekolah? Siap Kak. Yang saya rasakan menjadi bagian dari organisasi, ya saya sangat bersyukur karena sebelum masuk ke organisasi kita itu ada tesnya Kak, kayak tes wawancara, terus tes LDKO-nya, kita bisa menjadi pribadi yang menjadi pemimpin gitu atau enggak. Soalnya kan kita juga nggak asal kakak kelas juga kan nggak asal pilih buat menjadi bagian organisasi gitu. Jadi bermanfaat sih Kak kalau nanti kepake untuk ke jenjang yang lebih tinggi, modelannya kayak nanti saya kuliah, saya kan bakal bisa mengamalkan gitu apa yang sudah diberitahu oleh kakak kelas atau guru-guru dalam organisasi tersebut. Menurut Anda, bagaimana kinerja suatu organisasi di sekolah? Kinerjanya cukup baik. Cuman kalau lagi nggak baik itu biasanya kendala dari sekolah atau dari yayasan. Seperti kita mengadakan event, tapi tidak dipersetujui oleh sekolah. Kayak misalkan kita sudah membuat proposal, sudah membuat perizinan, cuman dari pihak sekolah tidak mengizinkan. Jadi kadang situ kita sebagai OSIS kecewa sama sekolah. Cuman sekolah suka ngasih tahu alasan yang benar-benar bagus, yang kayak jangan ini eventnya kurang mendukung atau kurang baik dilakukan gitu. Jadi kita ini aja nurut aja. Apa saja pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah? Kegiatan positif di Almarhum itu biasanya ada setiap pagi kita sebelum mulai pembelajaran kita ada tadarus Kak. Tadarus setiap kelas itu yang dipimpin ntar sama guru pendampingnya gitu. Nah terus kemudian setiap hari Jumat minggu ketiga kita ada muhadoroh penampilan kelas gitu Kak. Jadi itu untuk menyampaikan minat bakat yang terpendam dalam suatu siswa di kelas tersebut. Kemudian juga setiap hari Senin kalau kita tidak upacara, kita suka ada tahlilan Kak. Tahlilan zikir gitu, kita baca Yasin pagi-paginya. Dan Jumat juga kadang kita juga suka tahlilan. Kemudian Jumat minggu pertama atau kedua kita suka ada namanya Jumat Sehat. Itu tuh kita harus membawa makanan 4 sehat 5 sempurna. Terus makannya kita bareng-bareng Kak di teras sekolah gitu. Jadi gabungan sama adik kelas sama kakak kelas gitu. Selanjutnya, apakah siswa selalu mengikuti kegiatan tersebut? Siap Kak. Kalau awal-awal permulaan ada kegiatan tersebut, mereka semangat Kak, kayak asik nih gitu kan. Tapi pas udah kesini-sininya
kadang-kadang mereka suka kayak malas, ataupun kalau lagi senam aja yang disuruhnya pakai baju olahraga mereka tidak mengganti baju. Di situ adalah mungkin satu sisi mereka tidak menghargai adanya kegiatan tersebut. Baik. Selanjutnya, apa sanksi yang didapat siswa jika tidak mengikuti kebiasaan dan pembiasaan positif di sekolah? Biasanya kena omelan gitu Kak, kena teguran kenapa tidak mengikuti